Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang Secondary Inertia Forces. Video ini sebenarnya meneruskan video penjelasan mengenai Primary Inertia Forces, yang mana jika Anda belum mempelajarinya, silahkan cek terlebih dahulu di channel Sekolah Online Teknik Otomotif. Oke, kita mulai pembahasan Secondary Inertia Forces. Apa itu Secondary Inertia Forces? Kita tahu bahwa engine merupakan perangkat yang menghasilkan getaran yang sangat kompleks, dan salah satunya getaran ini dihasilkan oleh secondary inertia forces. Dan para perancang sedemikian rupa merancang engine agar secondary inertia forces ini dapat dihilangkan ataupun diminimalisir. Oke, seperti yang telah saya bilang sebelumnya, apa itu secondary inertia forces? Secondary inertia forces adalah gaya kelembaman sekunder yang dihasilkan oleh motor bakar torak pembakaran internal. Nah, di sini adalah telah saya gambarkan ilustrasi sederhana sebuah motor bakar torak yang mana ilustrasinya adalah yang berwarna biru ini adalah piston, yang berwarna hitam silinder, dan yang berwarna hijau ini adalah connecting rod, dan ini adalah lengan dari crankshaft atau crankwave. Sedangkan garis yang warna merah ini adalah garis sumbu dari silinder. Oke, apa itu secondary inertia forces? Kita lihat di sini ada dua gambar yang membandingkan antara posisi piston dengan sudut poros engkol yang sama terhadap garis vertikal, tetapi dengan posisi yang berbeda, namun dengan besar derajat sudut yang sama. Taruhlah ini 45 derajat, keduanya 45 derajat terhadap sumbu vertikal. Jika kita perhatikan secara teliti bahwa pada saat piston bergerak dari bawah ke atas atau dari titik mati bawah ke atas di sini, atau poros engkol berputar berlawanan arah jarum jam, maka jarak tempuh piston menuju titik mati atas atau top dead center adalah sebesar ini. Sedangkan pada saat piston bergerak dari titik mati atas menuju ke titik mati bawah, pada saat poros engkol berputar searah putaran jarum jam, maka sudut yang dilalui oleh maka jarak yang dilalui oleh piston hanya sebesar ini. Sebelumnya saya mohon maaf, ini gambar ilustrasi sebetulnya dengan sudut di posisi yang sebelah sini, karena tentu saja poros engkol berputar ke arah searah jarum jam. Ini adalah ilustrasi yang benar, di posisi yang benar, namun ini sekali lagi saya ingatkan di posisi yang sebelah sini akan berputar ke searah putaran jarum jam. Oke, mana buktinya? Mari kita buktikan. Di sini telah saya gambarkan ilustrasi sebuah poros engkol dan juga connecting rod yang berwarna biru, sedangkan yang berwarna hitam adalah lingkaran putar dari poros engkol. Maksudnya adalah jika connecting rod pada posisi yang seperti ini, maka tentu saja poros engkol atau crank journal, maksud saya crank wave berada di posisi ini, dan perputarannya adalah seperti lingkaran ini. Oke, ini adalah pada saat posisi poros engkol membentuk sudut 90 derajat terhadap sumbu vertikal, maka dapat dikatakan ukurannya adalah seperti ini. Jika diameter dari putaran crank wave, maka
kita sebut saja diameter ini dengan besar 1, sedangkan panjang dari poros engkol ini dengan besar 2, tanpa besaran. Tapi jika Anda ingin menggunakan besaran, silakan saja. Misalnya ini 2 cm ataupun 2 desimeter, sedangkan ini satu adalah 1 desimeter dan lain sebagainya. Tetapi ini tidak mempengaruhi, besaran tidak mempengaruhi. Kita hanya akan melihat bagaimana ilustrasi dengan besaran panjang poros engkol 2, panjang connecting rod 2, sedangkan diameter dari perputaran poros engkol sebesar 1. Kita lihat pada saat top dead center atau piston berada di titik mati atas, maka connecting rod akan berposisi seperti ini. Sedangkan pada saat piston berada di titik mati bawah atau bottom dead center, maka akan berposisi seperti ini. Nah, dari sini kita akan melihat bagaimana atau seberapa besar jarak dari titik ini menuju ke titik yang ini atau titik mati atas, dan juga dari titik ini menuju ke titik mati bawah atau BDC yang ini. Oke. Kita lihat di sini telah saya gambarkan ilustrasi yang pertama, bahwa ilustrasi ini menunjukkan sebuah segitiga yang mana panjang kaki dari segitiga ini adalah 2, sedangkan panjang alasnya yaitu 0,5. Karena kita lihat dengan diameter 1, maka tentu saja jari-jarinya adalah 0,5. Nah, dengan menggunakan prinsip atau dalil Pythagoras, maka kita akan menemukan panjang dari X atau panjang dari titik yang ini menuju sumbu putar dari crankshaft. Oke, kita hitung nilai X dengan dalil Pythagoras, maka kita mendapatkan 0,5 dikuadratkan ditambah X dikuadratkan sama dengan 2 dikuadratkan. Maka kita akan mendapatkan X sama dengan akar dari 2 kuadrat dikurangi 0,5 kuadrat, dengan hasil X sama dengan 1,9365. Ini adalah panjang dari titik yang ini menuju titik pusat atau sumbu putar poros engkol. Nah, dari sini kita ingat kembali, ini adalah posisi poros engkol di 90 derajat. Maka kita dapat menghitung tinggi keseluruhan dari titik ini menuju titik terbawah atau titik titik mati bawah. Maka tinggi toraks saat 90 derajat adalah 2,4365. Nah, ini menunjukkan bahwa pada posisi yang ini toraks berada lebih bawah daripada yang kita harapkan. Yang kita harapkan bahwa jika kita tahu di posisi ini adalah 3, sedangkan di posisi ini adalah 2, maka tengah-tengahnya adalah 2,5. Sedangkan hasil penghitungan menunjukkan bahwa tinggi ini adalah 2,4365. Ini adalah lebih rendah daripada yang diharapkan untuk mendapatkan keseimbangan gerak bolak-balik dari piston. Maka sekali lagi, pembuktian atau ilustrasi ini adalah benar bahwa jarak piston pada saat bergerak menuju ke atas adalah lebih jauh, atau dengan kata lain, dengan putaran sumbu, kecepatan putar poros engkol yang sama, maka piston akan bergerak lebih cepat ke atas, sedangkan pada saat piston akan bergerak ke bawah akan lebih lambat. Nah, selanjutnya bagaimana cara menghilangkan atau menyeimbangkan sebuah engine yang menghasilkan secondary inertial forces. Kita lihat, ini adalah ilustrasi sebuah motor bakar torak
single cylinder dengan atau tanpa mekanisme penyeimbang atau mekanisme tambahan lain, maka dapat dikatakan engine ini adalah dalam keadaan tidak seimbang atau unbalanced. Bagaimana cara menghilangkannya? Ini adalah ilustrasi salah satu metode bagaimana menghilangkan secondary inertial forces. Seperti halnya video sebelumnya pada primary inertial forces, cara atau trik atau teknologi untuk menghilangkan primary inertial forces adalah dengan layout piston dan silinder yang opposed atau berlawanan seperti ini, yang juga biasa disebut dengan boxer engine. Kita lihat pada posisi ini, jika piston akan bergerak menuju ke titik mati atas dengan derajat poros engkol yang besarnya sama dengan piston yang akan bergerak menuju titik mati bawah, walaupun panjang langkah piston yang berbeda, tetapi jika kita lihat yang bagian atas, maka gaya lembam sekunder ini akan saling menghilangkan karena memiliki arah yang berlawanan. Kita ingat kembali jika piston ini menghasilkan gaya misalnya 5 Newton ke arah kiri, maka jika ditambahkan 5 Newton ke arah kanan, maka gaya tersebut atau jumlah gaya tersebut akan menjadi 0 atau tidak ada gaya lembam sekunder yang dihasilkan oleh engine dengan layout seperti ini, dan ini dikatakan secondary balance. Oke, itulah penjelasan mengenai secondary inertial forces dari Sekolah Online Teknik Otomotif. Jika Anda memiliki saran ataupun pertanyaan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.